Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Irfanto, NIM 2112400001155. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan mata kuliah Machine Learning dengan berjudul Implementasi Logistic Regression untuk memprediksi keputusan pembelian online. Jadi di sini kenapa saya memilih algoritma menggunakan Logistic Regression? Jadi logistic regression adalah algoritma klasifikasi biner yang digunakan untuk memprediksi probabilitas dari dua kelas, contohnya ya atau tidak. Nah, dalam kasus ini kita memprediksi kolom revenue. Jika 1 nilainya true, pengunjung berarti melakukan pembelian. Jika 0, pengunjung berarti tidak melakukan pembelian. Nah, algoritma ini memanfaatkan fungsi sigmoid untuk mengubah hasil regresi linear menjadi probabilitas nilai antara 0 dan 1 yang kemudian digunakan untuk menentukan kelas. Kenapa logistic regression cocok? Nah, sebenarnya logistic regression itu sederhana dan efektif, cocok untuk masalah klasifikasi biner seperti prediksi pembelian revenue-nya. Nah, terus yang kedua, interpretasinya mudah. Koefisien model pemberian wawasan tentang pengaruh fitur terhadap hasil. Terus untuk performa yang baik, biasanya memberikan hasil yang kompetitif jika datanya tidak terlalu kompleks. Jika datanya terlalu besar, maka untuk algoritma logistic regression kurang cocok. Oke. Nah, terus kita langsung masuk ke prakteknya. Di sini prakteknya ada di sini. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita harus import pustaka yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, matplotlib, seperti itu. Nah, terus langkah kedua kita bisa muat dataset. Di sini datasetnya saya pakai online shopper Intention di Kaggle Online ya di sini. Nah, saya pakainya di sini datasetnya bisa di-download atau terus itu menampilkan data pertama, data head itu menampilkan baris 5 pertama. Contohnya seperti ini. Di sini saya nanti akan targetnya ke kolom revenue yang nilainya false, atau true saja. Terus untuk langkah ketiga, di sini kita eksplorasi dataset kita. Nah, melihat informasi dataset, memeriksa apakah ada nilai yang hilang. Terus di sini kita cari print buat informasi datasetnya. Terus kita print data info, print jumlah nilai yang hilang, setiap kolom print data. Terus di sini kita cek distribusi target jika sudah ada kolom target. Nah, terus nanti jika ada target, maka ganti revenue dengan nama kolom target di dataset. Oke, kita tunggu. Sebentar, masih muter-muter. Nah, ini hasilnya. Bentar kita jalankan lagi sebentar. Kita tunggu aja sebentar, pasti berhasil. Di sini kita lihat informasi datasetnya. Di sini terdapat dataset saya terdapat 18 kolom dan indeksnya itu total datanya ada 12.000 ya. Tuh ya, 12.000. Nah, terus di sini kita bisa lihat jumlah nilai yang hilang. Ternyata di sini setiap kolom tidak ada nilai yang hilang. Terus setelah itu kita cek
lagi bawah statistik deskriptifnya kita dapat nilainya semua, terus kita dapat lagi. Nah, terus di sini kita dapat distribusi target revenue. Nah, total nilai false dari kolom revenue-nya tersebut ada 10.000 dan nilai true terdapat 1.900 saja. Nah, oke, lanjut. Karena keempat, di sini memproses data, menangani di sini. Nah, ini grafiknya ya, target keputusan pembeli yang true totalnya segini, yang false totalnya 10.000. Kita sudah dapat target dari false dan true-nya. Terus kita mengisi atau menghapus encoding. Nah, terus normalisasi data jika ada fitur numerik ya. Terus skala berbeda kita menormalkannya, misalnya fitur target, kita menentukan kolom mana yang menjadi fitur X dan target. Di sini kita tangani misi value-nya menggunakan data drop-nya. Kedua, periksa kolom kategori. Terus di sini kita gunakan one hot encoding untuk kolom kategorinya, terus memisahkan fitur target, ganti revenue dengan nama kolom target. Nah, di sini target kolom revenue. Terus di sini kita split datanya. Nah, terus kita print. Nah, nanti ada hasil sub data latih, sub data uji. Di sini tercatat. Dan di sini setelah dijalankan tercatat sub data latih dengan segini sama data uji. Nah, terus langkah kelima, kita langsung melatih model logistik regression membuat melatih model menggunakan data latih, mengevaluasi performa model dengan data uji. Di sini skripnya kita inisiasi dulu, terus yang kedua kita latih model dengan data latih yang sudah kita buat di sini tadi sebelumnya. Terus kita evaluasi model dengan print. Terus yang kelima kita confusion matrix-nya. Contoh hasilnya seperti ini. Confusion matrix-nya itu di sini akurasi, false, true-nya, precision, recall-nya, event score, support-nya terdapat semuanya di sini. Dari presisi sama recall yang true, benar, event score, support. Nah, terus di evaluasi akhir, model berhasil memprediksi dengan akurasi 88%. Namun akurasi tinggi tidak selalu berarti baik, terutama jika dataset tidak seimbang. Precision dari recall. Nah, untuk kelas true, biasanya pembeli terjadi precision 0, berarti 75% prediksi true-nya benar. Nah, terus yang bikin recall 0,3 menunjukkan model hanya menangkap 35% aktual. Terus yang bikin event score ini itu 0,48 mengidentifikasikan keseimbangan precision dan recall yang cukup rendah. Kelas fall memiliki performa yang jauh lebih baik. Skor rata-rata kelas menunjukkan keseimbangan performa antar kelas. Nah, untuk yang ke ini kita tes uji coba performa dari model logistik regression ya. Bentar, mana tadi? Ada pemenang di sini. Kita menggunakan matriks TF prediksi benar. Untuk persen dari recall setiap kelas terutama pada klaster video apa dataset tidak seimbang. Jika dataset tidak seimbang, pertimbangkan menggunakan teknik oversampling. Nah, di sini nanti saya akan membuat teknik oversampling seperti smooth untuk undersampling untuk menangani kasus yang kelasnya tidak seimbang. Nah, di sini skripnya sudah tak jalanin, bisa dilihat. Nah, untuk detail contohnya di sini ada matriks TV, TP, MM, FN. Untuk partitionnya di sini recall. Nah, supportnya. Terus di sini hasil evaluasinya. Nah, sebelum oversampling, true or positif itu 200 model berhasil memprediksi 200 pembelian dengan benar. Nah, untuk true navigators itu 3057 model memprediksi 3057 pembelian dengan benar. Nah, untuk yang false positif itu ada 67 model dengan prediksinya itu 67 non pembelian. Nah, untuk yang false di sini terdapat 375 model yang gagal memprediksi
375 pembelian. Untuk spesifikasinya 0,9 kemampuan modal membeli non pembelian sangat baik, 98% kelemahan. Nah, untuk recall to kelas true, pembelian rendah karena model gagal mendeteksi banyak pembelian yang di 300 ini yang false negatif ternyata lebih banyak dari yang true. Dengan adanya ketidakseimbangan dataset, jumlah kelas false lebih banyak daripada true. Nah, menyebabkan model cenderung memprioritaskan kelas mayoritas. Nah, untuk hasil evaluasi kedua, setelah oversampling, akurasi 82,99% ada sedikit penurunan karena dataset menjadi lebih seimbang. Setelah di oversampling, datasetnya jadi seimbang. Nah, terus ada sedikit penurunan dari yang berapa tadi? Dari yang 88% menjadi 82%. 83% lah. Tapi dengan data yang kelas seimbang. Nah, untuk hasil kesimpulan di sini setelah oversampling, recall meningkat menjadi 69%, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, yaitu yang dengan 35%. Nah, terus setelah mempersiapkan model mendeteksi banyak mungkin pembelian ini sudah melakukan peningkatan signifikan akurasi keseluruhan. Nah, untuk akurasi sebar 82,99% setelah oversampling masih cukup tinggi untuk banyak aplikasi praktis. Jadi untuk menggunakan algoritma logistik regression itu sangat cocok antara memilih false dan true, antara ya atau tidak dari si pembeli tersebut sangat cocok. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.